Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Ya, Ya, mari silakan duduk, Mbak. iya. Atas nama Mbak Sista ya? Iya, Ya. Mas. Mas Yogi ya? Ya, sama sore ya, Mbak. Iya, sore. Eh, Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ada yang bisa saya bantu, Mbak, hari ini? Jadi gini ya, Mas. Saya sebenarnya tuh punya beberapa masalah gitu ya. Nah, nggak tahu. Jadi saya mungkin rada kehilangan kepercayaan buat cerita ke orang, termasuk juga teman dekat gitu ya. Makanya saya datang ke sini gitu ya. Saya kan punya teman dekat nih, dekat banget. Mungkin karena saking dekatnya saya sampai menceritakan kayak apa aja gitu, terus kayak masalah-masalah saya juga saya ceritakan ke dia. Nah, kan udah dianggap teman bahkan saudara, tapi orang ini malah kayak nyeritain ke temen yang lain tapi dengan versi yang berbeda, kayak dilebih-lebihkan. Atau enggak, saya nggak ngomong A tapi dia ke teman saya yang lain tuh dia tuh nyeritain tuh, ngomong kayak saya nggak ngomong gitu, terus dia tuh tiba-tiba dia tuh kayak ngomong yang lain gitu. Saya jadi kayak keadu domba gitu loh, Mas. Jadi saya bingung gitu harus gimana. Udah kepercayaan saya udah hilang ke dia, terus saya juga udah gak punya temen gitu. Oke. Jadi ini masalahnya Mbak punya teman, terus Mbak nyeritain masalahnya ke teman Mbak, terus si teman Mbak ini nyeritain masalahnya ke teman Mbaknya juga. Iya, dan ditambah-tambahin gitu ya. Oh, kayak gitu. Ya. Emang Mbak sepercaya apa kok bisa sampai nyeritain masalah Mbak ke dia gitu? Percaya banget karena kita temenan udah 3 tahun lebih, dan kayak dia sering ke rumah, saya sering ke rumahnya, orang tua kita juga udah deket, kayak apa-apa bareng, ya udah kayak saudara gitu. Jadi kayak apa yang harus disembunyikan gitu. Terus Mbaknya dapat info kalau misal, pasti kan dapat info kan? Iya, benar. Kalau permasalahan Mbak ini kan diceritain ke teman Mbak, kok bisa sampai ke teman Mbak ini, kok bisa tahu dari mana? Saya Iya. dapat infonya tahu dari mana gitu? Iya. Dari yang pertama dari sikap teman saya ke saya udah beda. Yang kedua, saya dapat info dari teman saya yang lain, karena dia sebenarnya juga diceritain hal yang sama, tapi dia bilang kayak konfirmasi ke saya, emang kamu bener ngomongin aku kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi saya kayak, loh, emang aku gak pernah ngomong kayak gitu. Nah, tapi dia tuh bilangnya kayak gitu. Oh, aku tahu dari si A gitu. Jadi kan saya kecewa gitu, Mas. Oh, ya. Kalau boleh nggak saya ngasih saran atau Boleh banget. masukan? Kalau menurut saya, Mbak ini harus pintar-pintar buat memilih teman. Nah, ada yang baik di depan kita, yang contohnya kayak gitu, terus di belakang kita yang show kayak gitu. Terus kalau menurut saya ada 2 faktor dia menceritakan permasalahannya Mbak. Jadi dia ingin, ya kalau secara jeleknya mengadu domba Mbak. Kalau yang kedua ingin
Tapi di sisi lain ceritanya beda gitu. Jadi saya kan nggak tahu ceritanya Mbak, toh itu baik atau buruk. Jadi bisa jadi kan kalau misal buruk jadi jahat atau jahat jadi buruk kayak gitu. Iya. Nah, yaitu balik lagi ke Mbaknya, jangan mudah percaya sama orang. Tapi saya juga bingung, masalahnya kan ya saya tipe-tipe orangnya yang juga sulit, ya lumayan sulit percaya. Tapi kan ini udah deket banget gitu, saya gak ekspektasi kalau misalnya dia itu bakalan kayak ngehianatin saya, ngadu domba saya sama yang lain gitu kan. Saya juga gak ada salah sama dia gitu. Tapi ada sih Mas, dia kayak sering, misal saya beli sesuatu dia pasti juga beli gitu. Tapi kan saya ngiranya tuh kita saudara gitu. Apa mungkin dia tuh iri gitu ya Mas? Nah, itu juga bisa jadi. Jadi kan apa, dari sikapnya Mbak kayak tadi bilang kayak nggak pernah salah sama dia, toh itu yang dirasakan Mbak. Mungkin di sisi teman Mbak ini kayak Mbak atau punya salah atau perkataan Mbak kayak gitu. Jadi mungkin Mbak ingat-ingat lagi kayak gitu. Kalau seingat saya sih saya nggak ada salah, cuma mungkin saya ngiranya dia iri. Soalnya kayak misalnya saya beli baju apa, nah nanti dia tuh pasti tanya kamu beli di mana gitu. Dia juga beli gitu. Tapi saya ya nggak apa-apa karena ya suka aja, oh ini bersamaan gitu. Ya itu aja sih. Nah, Terus saya juga bingung Mas harus apa. kalau Mbak udah kayak ngerasa nggak salah, nggak ada yang namanya nggak punya salah lah, intinya kayak gitu. Jadi Mbak masih percaya sama dia, itu lebih baik jangan sih kerja menurut saya. Soalnya apa, yaitu itu rugi ke Mbaknya sendiri kayak gitu. Soalnya yang bermasalah di sini teman Mbak sendiri gitu. Jadi harus pintar-pintar kayak Mbak. Oh udah tahu kayak gini, jadi nggak usah cerita lagi ke dia. Kayak ya udah teman aja kayak gitu. Nggak usah sampai membawa masalah pribadi Mbak ke teman Mbak ini. Lebih privasi sih kataku gitu. Terus apa saya harus ngejauh Mas? Ngejauh sih menurut saya nggak usah sih Mbak. Kalau Mbak menjauh itu nanti lebih memperkeruh suasana kayak gitu. Jadi ya tetap berteman, tapi lebih dijaga lagi, kayak dari tutur kata, dari sikapnya Mbak. Terus yaitu juga privasi Mbak ini jangan sampai kesebar. Boleh kita cerita sama orang lain, tapi jangan sampai ke ranah yang lebih dalam, tentunya yaitu pribadi gitu. Iya Mas, saya udah lumayan lega habis cerita, dan mungkin saya harus lebih memilih buat buat cerita atau percaya ke orang gitu ya. Buat berteman juga mungkin iya. nggak bisa sembarang lagi gitu ya. Ya, jadi Mbak kalau ada masalah ya ingin cerita bisa, kami siap membantu kayak gitu. Ya mungkin itu aja sih dulu Mas, soalnya saya udah ngerasa lega, dan mungkin buat sekarang saya mau menerapkan ya itu dulu yang saran dari Mas gitu. Oke. Jadi masukan saya atau syarat saya ini sangat bantu Mbak ya. Ya, Ya, alhamdulillah kalau kayak gitu. Mungkin ada permasalahan yang lain?
Mungkin untuk sekarang itu dulu. Kalau misalnya saya bingung atau nggak nemu jalan keluar lagi tentang permasalahan tadi atau masalah yang lain, mungkin saya bisa datang ke sini lagi. Oke. Dan jangan sungkan-sungkan datang ke sini. Iya. Ya, Terima kasih Mas. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.